welcome back to Tiara's Journal bareng aku, Angel. Oke, jadi hari ini aku itu mau cerita soal acne journey aku. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kalau aku itu dulu sempet lumayan parah jerawatannya, jadi kayak pretty severe acne. Tapi aku nggak mau bilang itu sangat amat parah banget juga, soalnya aku pernah ngelihat yang jauh lebih parah juga. Jadi di sini aku mau sharing soal cerita aku gitu ya. Oke, jadi aku itu dulu pertama kali banget muncul ada beruntusan itu pas 2017 akhir, seingat aku. Ya, jadi pas tahun 2017 akhir itu aku mulai muncul beruntusan. Dan sebelum muncul beruntusan ini tuh aku tuh sama sekali nggak pernah ada masalah soal jerawat gitu ya. Aku pun kalau skincare nggak gitu peduli aku pakai skincare apa, cuci muka pun juga asal-asalan, bener-bener nggak ada yang spesial atau gimana gitu. Dan nggak ngerti soal skincare juga. Jadi ya pas tahun 2017 akhir ini muncul beruntusan itu karena aku juga belum tahu, aku kurang tahu, jadi aku scrub pakai kayak face scrub tapi ya aku buat sendiri gitu dari madu sama kayak gula merah gitu yang dicincang-cincang gitu, jadi kayak bubuk. Nah, tapi itu ternyata salah guys, karena kalau misalkan kita nge-scrub pakai partikel yang gede dan tajam gitu, itu bisa jadi bikin kulit malah iritasi. Dan ternyata benar juga, kulit aku tuh benar-benar iritasi banget pas itu. Jadi yang tadinya cuma beruntusan, jadinya jerawatan gitu dan sakit gitu ya muka aku. Nah, pas aku liburan ke Korea, which is kayak akhir 2017 ke awal 2018 itu, aku inget banget nih. Jadi tuh pas itu adik aku juga memang lagi pakai obat jerawat dari Dr. Kun, dan papa aku suruh aku coba pakai obat jerawatnya adik aku. Nah, tapi kan namanya setiap orang itu kan pasti beda-beda gitu ya. Jadi dosis yang dikasih ke Fanny itu belum tentu sesuai dengan apa yang harusnya aku pakai gitu. Tapi karena aku nggak ngerti, akhirnya ya udah aku pakai aja. Dan bener banget guys, kulit aku bener-bener malah jadi inflame, merah, kering banget, dan rasanya kayak ketarik, bener-bener kayak perih banget, dan rasanya tuh panas kulit aku. Nah, karena udah kayak gitu, akhirnya aku stop pakai obat jerawatnya Fanny. Aku cuma pakai skincare biasa aja. Waktu itu seingat aku pakai Laneige deh. Itu pun juga karena ikut-ikutan mama. Jadi aku pakai skincare biasa. Sama pas di Korea itu karena lagi winter kan ya, aku pakai face oil yang dari NYX, seingat aku. Nah, aku terus-terusan pakai NYX dan aku sama sekali nggak pakai makeup kira-kira 4-5 harian gitu. Dan pas setelah hari kelima itu muka aku udah lumayan mendingan, baru aku berani buat timpain makeup. Nah, setelah itu aku kan Februari 2018 itu datang ke Korea ya. Jadi pas aku sampai ke Korea aku baru mulai cari-cari tahu sedikit tentang skincare. Dan kulit aku juga masih nggak ada perubahan guys, jadi masih tetap jerawatan, terutama di daerah pipi sini. Yang kanan lebih parah dibanding yang kiri gitu ya. Nah, jadi skincare awal-awal yang aku cobain itu adalah aku coba Some by Me yang AHA Baha Miracle Toner, seinget aku. Jadi Some by Me AHA Baha Miracle Toner. Aku juga cobain yang Dr. Jart Cica Pear Serum. Kemudian, nah jadi aku cobain dua skincare itu. Yang Miracle Toner itu aku nggak gitu berasa ada yang bikin beda ya. Tapi kalau yang Dr. Jart Cica Pear Serum ini, aku merasa ada mendingan gitu guys. Jadi jerawat aku mulai hilang, mulai mendingan. Tapi itu juga cuma bekerja awal-awalnya aja. Seiring pemakaian, jadi kayak 2 bulan, 3 bulan gitu, jadi stagnan lagi. Jadi yang tadinya udah mendingan, terus jadinya stagnan, gak ada perubahan lagi. Kemudian malah balik ke kondisi semula. Setelah itu aku research dan juga nonton beberapa YouTube kan ya. Dan pada bilang kalau COSRX itu bagus. Jadi aku cobain yang COSRX Original Clear Pad. Aku juga cobain sama face washnya yang Good Morning Gentle Cleanser, sama yang Salicylic Acid. Please note that pas ini tuh aku bener-bener belum ngerti soal ingredient skincare sama sekali. Jadi aku kayak ya udah pakai aja apa yang dibilang bagus. Dan ternyata kayaknya cara pemakaian aku itu salah, karena semuanya itu hampir semuanya active ingredients kan ya. Ada salicylic acid, terus ada AHA Baha juga di yang original clear pad-nya. Jadi memang sih kulit aku kayak mendingan banget. Yang sebelah kiri itu bener-bener sempet bersih banget, tapi itu nggak bertahan lama. Lagi-lagi kayak pas yang Dr. Jart Cica Pear Serum itu awalnya memang bersih banget, kemudian
setelah beberapa bulan aku pakai itu jadi stagnan dan akhirnya balik ke kondisi semula lagi gitu. Dan lama-lama malah mungkin karena active ingredients itunya nih ya, jadinya kulit aku tuh kering, jadi kayak iritasi gitu guys. Jadi barrier aku runtuh dan malah bikin jadi kulit aku tuh kelupas-kelupas gitu. Aku inget banget deh yang ini tuh bener-bener kulit aku kelupas banget. Nah setelah itu aku research lagi dan ketemu sama toner yang katanya juga bagus untuk healing jerawat juga, yaitu Madeka 21 toner. Dan juga aku sempat ketemu yang namanya Youth Vitamin C Serum. Jadi aku pakai dua ini dan sebenarnya mereka itu nggak terlalu ada hasil yang kelihatan gitu guys. Jadi ya aku cuma pakai aja. Tapi tonernya aku suka karena tonernya itu bikin lembab banget dan enak. Dan setelah itu aku juga sempat coba pakai tonernya Pure Kangyeol yang warna biru itu. Tapi aku cuma pakai kalau misalnya kulit aku lagi kering banget. Aku pasti pakai itu karena itu benar-benar moisturize banget. Nah setelah itu pas aku lagi jalan-jalan ke Olive Young, sebenarnya aku nggak lagi nyari skincare baru nih ya. Cuman pas aku di dalam Olive Young ada yang nawarin kayak Dr. Iaso. Dia itu namanya AC Booster, kayak semacam serum, tapi bukan serum juga karena encer banget. Jadi dia ini klaimnya untuk membersihkan pori-pori sampai pori-pori ke dalam dan untuk ngilangin jerawat juga guys. Karena aku penasaran jadi aku beli dan aku cobain. Jadi si Dr. Iaso ini tuh kayak bukan serum, dia tuh lebih kayak ke chemical exfoliator karena kandungan AHA-BHA-nya itu lumayan tinggi. Jadi pas dipakai juga agak menyengat baunya. Tapi pas aku pakai itu tuh aku merasanya di kulit aku agak perih gimana gitu, dan gak gitu ngilangin jerawat juga buat aku gitu ya. Nah semenjak itu aku mulai mikir-mikir lagi kalau misalkan aku mau beli active ingredients. Setelah itu aku mulai research lagi dan memutuskan untuk beli skincare yang gak gitu mengandung active ingredients tapi lebih ke calming dan moisturizing. Karena aku sempet baca juga bahwa kalau skin barrier kita rusak itu jadinya memang bakalan berjerawat. Dan kalau misalkan kita itu moisturize muka kita dengan baik dan benar, maka muka kita itu akan punya kayak kemampuan untuk nge-heal jerawat-jerawat itu sendiri gitu. Jadi aku beralih ke skincare yang lebih untuk moisturize kulit aku. Jadi aku beli Klairs Bloom Midnight Calming Cream untuk malamnya. Dan untuk paginya aku pakai yang Aestura. Iya, pakai Aestura yang skin barrier repair apa gitu. Nah, pas aku pakai ini tuh aku bener-bener merasa texture kulit aku tuh berubah banget, jadi lebih lembut dan lebih bener gitu. Tapi nggak gitu do much about jerawatnya gitu. Jadi setiap kali aku datang bulan itu tetap aja ada yang breakout, tetap juga jerawatan gitu. Jadi nggak gitu banyak mempengaruhi jerawatnya. Nah, pas tahun 2019 pertengahan menjelang akhir itu aku ganti ke Etude House yang Sunjung Edition gitu ya, Sunjung series. Itu aku nggak langsung semuanya pakai satu set Sunjung aku pakai semua, tapi aku mulai perlahan dari moisturizernya aku ganti. Jadi moisturizernya itu aku pakai yang Panteca Suicide, itu bagus banget, jadi yang Sika. Dan perlahan aku mulai pakai juga face washnya. Kemudian aku pakai tonernya juga, aku pakai krimnya juga. Sebenarnya pas itu juga kulit aku tuh masih tetap breakout setiap bulan, nggak gitu ada perubahan gimana banget. Dan puncaknya aku breakout itu pas aku di Bangkok. Jadi pas tahun 2019 akhir, Desember itu, aku itu ke Bangkok kan, liburan sama teman-teman aku. Nah di Bangkok itu, aku bener-bener breakout parah banget sampai yang kayak aku agak mental breakdown karena stres banget gitu ya. Ini aku masih punya fotonya kayak gini pas aku breakout di Bangkok. Jadi aku itu dari aku pertama kali breakout sampai saat itu sebenarnya papa mama aku juga udah nyaranin kayak gimana kalau kita ke dokter aja. Tapi aku tuh nggak pernah mau ke dokter karena menurut aku dengan pakai skincare yang bener itu aku juga bisa ngilangin jerawat gitu ya. Karena kalau aku lihat-lihat di YouTube juga kan banyak kan yang kayak YouTubers yang berhasil buat ngilangin jerawat pakai skincare tertentu. Jadi aku kekeh mau pakai skincare aja buat ngilangin, tapi kan aku nggak berhasil sampai saat itu. Aku di Bangkok aku nggak berhasil sampai akhirnya aku chat ke mama aku bahwa aku mau ke dokter karena aku juga pengen banget ngilangin jerawatnya gitu kan. Setelah aku pulang ke Indonesia, ke Jakarta, aku daftar ke dokter Kun. Jadi aku konsultasi dan akhirnya aku dapat obat dari dokter Kun. Nah,
obat dari Dokter Kun ini aku cuma dapat 2. Yang satu itu obat makan, yang satu lagi itu obat krim gitu. Obat makannya itu yang kalian mungkin udah banyak yang tahu ya, yang namanya Roaccutane itu. Obat krimnya itu aku cuma dapat krim malam. Jadi setiap malam aku pakein di jerawat aku tipis-tipis aja. Dan setelah pakai ini tuh, itu memang kulit aku agak mengelupas, dan juga memang agak kayak perih, tapi yang nggak sampai yang sakit banget gimana gitu guys, nggak sampai yang kayak pas aku coba-coba pakai obatnya Fanny gitu. Jadi memang mengelupas, tapi nggak yang parah banget, masih oke banget lah. Nah, aku pakai obat Dokter Kun ini kira-kira 3 bulanan sampai bener-bener bersih muka aku. Setelah 3 bulan itu aku stop. Dan oh ya, pas aku selama pakai Dokter Kun ini, kalau aku pakai obat malam, itu pas malam aku sama sekali nggak pakai skincare. Tapi kalau misalkan pas pagi kan aku nggak pakai obat, jadi aku pakai skincare yang biasa aja. Jadi cuma pakai moisturizer doang, bener-bener kayaknya cuma satu. Aku cuma pakai satu jenis krim buat moisturize aja. Nah, jadi setelah 3 bulan aku stop pakai obat Dokter Kun, aku mulai pakai skincare aku yang Sunjung itu lagi. Nah, ini tuh kan pas tahun 2020 sekitar pertengahan gitu ya. Jadi aku masih pakai yang Sunjung toner, terus emulsion, terus juga krimnya. Nah, aku pakai itu sama aku tambahin serum dari XSY yang Dark Correcting Serum. Jadi aku tambahin si XSY serum ini karena aku mau memudarkan kayak bekas jerawat aku kan. Jadi sampai sekarang pun aku masih ada bekas jerawat. Aku tuh pengen banget buat ngilangin bekas jerawat aku. Jadi aku pakai XSY Dark Correcting Serum ini. Ini kalian bisa lihat foto aku before afternya aku pakai serum ini. Kayaknya ini selang 2 bulan sih ingat aku. Kayak gini, setelah aku pakai obat dari Dokter Kun dan aku pakai skincare yang itu, aku tuh sama sekali nggak pernah breakout lagi dan nggak pernah jerawatan lagi. Nah, kemudian tahun 2020 akhir, pas liburan winter itu kan aku sempat pulang ke Indonesia dan aku ganti serum aku dari XSY Dark Correcting Serum ke Something punya retinol. Jadi aku tuh emang udah tahu kalau Something itu merek yang bagus ya, merek dalam negeri yang bagus. Jadi aku juga penasaran, jadinya aku beli retinolnya mereka. Karena aku juga dengar-dengar retinol itu kan bagus banget untuk ngilangin jerawat, menyamarkan bekas jerawat, terus menyamarkan garis-garisan kayak keriput atau segala macam gitu, bikin kulit jadi kenceng. Sebenarnya I stumbled across si retinol ini pas lagi nyariin skincare buat mama. Jadi aku beliin retinol buat mama dan aku juga sekalian coba, dan aku juga bener-bener suka banget karena retinol ini tuh bikin kulit aku jadi teksturnya halus banget dan bener-bener enak gitu, lebih kenyal segala macam. Jadi aku terus-terusan pakai retinol. Jadi skincare aku yang pas itu sama yang sekarang ini sama ya. Untuk paginya skincare aku itu aku pakai ini Sunjung yang toner ini bener-bener udah tinggal. Kemudian aku pakai krimnya ini. Kemudian aku pakai sun cream. Kita itu harus banget pakai sun cream karena sun cream itu penting banget guys. Kalau untuk malamnya itu aku tetap pakai toner yang sama, toner ini. Kemudian aku pakai retinol ini. Ini benar-benar udah mau habis guys, kayak tinggal dikit gitu aku. Kemudian aku pakai emulsionnya Sunjung. Kemudian aku pakai krim ini lagi. Baru terakhir aku pakai ini eye cream dari Something juga yang Game Changer. Jadi skincare itu kayak gitu. Jadi dari tahun 2020 akhir sampai sekarang itu skincare aku kayak begini ya guys. Jadi sebenarnya nggak lama sebelum ini aku sempet breakout lagi karena aku sempet dapat beberapa sponsorship ya. Jadi aku cobain produk mereka semua, dan karena dalam kurun waktu yang singkat aku itu jadinya lumayan sering ganti-ganti skincare, sehingga kayaknya muka aku itu tuh udah kayak cannot take it anymore. Jadi skin barrier aku itu runtuh. Jadi sempet breakout kemarin meskipun nggak separah dulu ya. Jadi breakout itu kayak bener-bener cuma mungkin muncul 1-2 jerawat di sini sama di sini dikit. Dan karena breakout itu, jadi aku juga udah kayak nggak mau coba-coba lagi. Aku langsung stop semua skincare dan aku pakai obatnya Dokter Kun lagi. Dan jadinya sekarang juga udah oke banget kayak gini muka aku. Jadi sebenarnya aku bener-bener thankful banget karena sekarang muka aku itu bener-bener udah apa ya, kayak oke lah. Dibandingin dulu tuh bener-bener kayak bersih meskipun masih ada bekas jerawatnya. Cuma aku masih nggak apa-apa.
Karena aku pun sekarang kalau make up pun pasti make upnya tuh nggak gitu aku pakai yang tebel-tebel banget. Kayak hari ini aku nggak pakai cushion, aku cuma pakai concealer di beberapa titik. Jadi kalau misalkan diinget-inget dulu tuh pas aku masih jerawatan lumayan parah, itu aku sama sekali nggak berani dan malu banget keluar kalau nggak pakai masker sama topi. Meskipun dulu belum corona ya, jadi aku bener-bener pakai masker kalau ke sekolah. Dan kalau sekarang aku bener-bener kayak sekarang tuh aku jauh lebih pede untuk keluar tanpa makeup sama sekali dan lebih enjoy aja gitu. Nah sebenarnya tuh aku mau membuktikan ke orang-orang bahwa jerawat itu bisa sembuh cuma dengan pakai skincare yang benar. Tapi aku gagal juga karena akhirnya aku ke dokter dan dapet obat dari dokter juga. Tapi ya untuk kalian pejuang-pejuang jerawat di luar sana yang kita senasib gitu ya, kalian boleh juga kayak cari skincare yang cocok untuk kalian. Dan kalau misalkan if the skincare works ya itu berarti bagus banget. Tapi kalau misalkan memang udah parah, lebih baik untuk ke dokter karena dokter itu biasanya lebih cepet gitu ya buat ngilanginnya. Jadi udah deh, jangan lupa buat klik tombol like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian video ini berguna. Oneran, Egi Kaji, see you guys on the next journal. Cheers! Bye-bye!